Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, silakan duduk ya, nyaman ya buat kamu. Silakan duduk. Bagaimana, sudah nyaman duduknya? Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, boleh saya tahu ini dia siapa? Perkenalkan, nama saya Nurina Nabila dari kelas 12 IPA 1. Selamat pagi Mbak Nuri. Bagaimana nih kabarnya Mbak Nuri? Sehat? Alhamdulillah cukup sehat, Bu. Oke, tadi berangkat ke sekolah nih kapan? Tadi sih diantar, Bu. Kalau biasanya sih naik mobil sendiri. Soalnya saya rada kurang fit. Oh, Mbak Nuri kurang fit ya, tapi sudah periksa ke dokter apa belum? Belum, Bu. Kemungkinan saya cuma kecapean aja sih, Bu. Oh, kalau boleh tahu ya, kesibukannya Mbak Nuri sekarang apa? Saya ini kalau habis sekolah itu ikut ekstra di sekolah juga. Nah, habis itu saya kadang bantu kedua orang tua saya di rumah, di toko gitu loh. Bukan punya toko kayak gitu. Oh, punya toko roti kayak gitu ya? Terus pulangnya baru belajar. Oke, kalau boleh tahu nih, pulang dari toko biasanya jam berapa? Nggak pasti sih, Bu. Kadang itu jam 8, kadang juga setengah 9. Oh, malam ya? Tapi itu salut loh sama Mbak Nuri, kayak aktivitasnya produktif banget ya, pagi sekolah, kadang juga setelah sekolah masih bisa ekstra, terus masih sempat bantu orang tua ya di toko keknya. Ibu salut banget. Ngomong-ngomong, ini kan belum jam istirahat, kok Mbak Nuri bisa datang ke ruang konseling? Emang sekarang jamnya siapa? Itu, Bu, tadi itu pelajaran bahasa Indonesia yang boleh bicara. Nah, beliau tuh nggak bisa masuk. Kata guru kan sih beliau ada keluarga begitu. Oh, tapi apakah ada tugas dari beliau? Ada, Bu, sudah saya kerjakan juga dan saya bukukan. Nah, kan ada sisa waktu, jadi saya datang ke sini untuk teman-teman Ibu. Oh, bagus sekali, takutnya Mbak Nuri belum mengerjakan tugasnya. Sudah saya selesaikan kok, Bu. Oke, sebelumnya nih Mbak Nuri sudah pernah melakukan konseling belum? Belum sih, Bu. Kalau tahu nggak apa itu konseling? Setahu saya sih sesi curhat antara siswa dan guru BK, Bu. Iya, benar sekali. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada konselor, dapat berupa arahan, nasihat ataupun motivasi kepada konselingnya. Nah, dalam konseling juga ada asas-asasnya, yaitu yang pertama ada asas kesukarelaan, yaitu Mbak Nuri datang ke ruang konseling ini atas dasar sukarela, tidak ada paksaan siapapun. Mbak Nuri datang ke sini sukarela atau ada paksaan? Sukarela kok, Bu. Oke. Yang kedua yaitu ada asas keterbukaan, yaitu Mbak Nuri bisa menceritakan apa saja yang Mbak Nuri rasakan sekarang, diungkapin saja nggak apa-apa. Nah, kita pastinya Mbak Nuri mikir ya, ini rahasia saya kebongkar nggak ya, bocor nggak ya, bocor nggak ya. Nah, kita ada asas kerahasiaan, yaitu data dan cerita konseling itu kami jadi aman banget dan tidak akan kami bocorkan kepada siapapun kecuali Mbak Nuri mengizinkan kami untuk menceritakan kepada orang lain. Jadi kemungkinan besar aman ya, Bu. Iya, aman banget. Bagaimana Mbak Nuri sudah siap ke proses konseling? Tapi saya bingung, mau cerita dari mana dulu. Oke, Mbak Nuri, nanti ceritanya pelan-pelan saja. Kita ada waktu 40 menit. Dalam waktu 40 menit itu Mbak Nuri bisa menceritakan apa saja yang Mbak Nuri rasakan. Nah, tapi itu ada kontrak nih. Mbak Nuri bisa mengungkapkan apa saja, tapi tidak boleh merusak fasilitas yang ada di ruang konseling ini. Bagaimana, setuju? Setuju, Bu. Oke, jadi sudah siap ke proses konseling? Saya bingung, Bu, mau mengungkapkannya gimana. Oke, Mbak Nuri gak usah bingung. Di sini Ibu mendengarkan semua cerita Mbak Nuri. Jadi semoga nanti permasalahan Mbak Nuri bisa terselesaikan satu persatu dan tidak ada hambatan. Bagaimana? Iya, Bu, siap. Jadi begini, Bu, kan 12 ya, Bu. Nah, saya bingung
mau jadi apa nanti setelah lulus sekolah ini. Itu normal sekali Mbak Nauri. Banyak teman-teman kamu juga yang merasakan hal yang sama. Untuk membantu kita menemukan solusi dari Mbak Nauri, kita akan coba menggali lebih dalam tentang diri Mbak Nauri. Kita akan melihat karakteristik unikmu dan kemudian kita akan mencoba mencocokkannya dengan berbagai bidang pekerjaan yang sesuai. Semuanya setuju? Setuju, Bu? Oke. Bagus. Untuk permula, Ibu Dia sudah menyiapkan beberapa lembar tes bakat dan tes minat akan membantu kita untuk mencari tahu apa sih potensi Mbak Nauri dan dalam nanti untuk menemukan solusi. Setelah lulus nanti Mbak Nauri mau lanjut kemana? Ada pertanyaan lagi? Ya, ada Bu juga perjalanan juga bisa saya. Oke, Ibu akan ambilkan tes bakat dan minatnya ya. Kak, ini ada lembar tes bakat dan minat, nanti Mbak Nuri isi ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, Mbak Nuri sudah selesai ya. Iya, Bu. Dan terima kasih sambil Ibu mengecek hasil tes bakat dan minat Mbak Nuri, Mbak Nuri bisa menceritakan sedikit tentang apa itu pelajaran yang Mbak Nuri suka. Saya suka pelajaran matematika dan fisika. Sulit aja kalau bisa memecahkan soal-soal yang sulit. Terus kalau praktikum fisika itu saya suka sekali merangkai-rangkai alatnya. Oke, menarik sekali itu. Jadi kamu itu kayak suka tantangan gitu ya, terus praktik gitu. Terus kalau pelajaran yang paling kamu tidak suka itu apa? Sejarah dan bahasa Indonesia, Bu. Banyak hafalan dan saya kurang suka menulis panjang-panjang. Oke, kalau ekstrakurikuler atau hobi apa Mbak Nuri? Saya ikut klub robotik di sekolahku. Nah, di rumah saya sering bongkar pasang barang elektronik kayak radio ataupun juga kayak drone gitu. Itu keren sekali loh. Berarti kamu memang mempunyai ketertarikan yang kuat gitu di bidang teknik dan sains gitu ya. Dari hasil minat ini terlihat jelas kalau kamu memiliki minat yang tinggi di area investigatif dan realistis, yaitu bidang yang berkaitan dengan analisis, penelitian, dan pekerjaan praktis dan melibatkan objek atau mesin itu sangat cocok dengan apa yang kamu ceritakan tadi. Oh, gitu ya, Bu. Iya, terus dari hasil tes bakat, nilai kamu juga menonjol di area penalaran logis yang kamu raih. Itu menguatkan indikasi bahwa kamu punya potensi di bidang yang membutuhkan pemecah masalah dan pemikiran analitis. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan dari hasil tes bakat dan minat kamu, kira-kira nih ada gambaran awal nggak tentang bidang karir apa yang akan terlintas di pikiran kamu? Mungkin teknik, Bu. Tapi kira-kira teknik apa ya, Bu? Bagus sekali. Nah, nanti kan kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi dalam berbagai bidang karir. Nah, di bidang teknik tidak lagi. Iya, Bu. Oke, karena kita juga sudah tahu minat kamu itu di bidang investigatif dan realistis serta bakat dari penalaran logis dan numerik beberapa yang sangat relevan adalah itu insinyur robotika
terus ada insinyur elektronika, insinyur komputer, atau mungkin juga teknisi otomotif. Nah, pernah dengar nggak profesi-profesi ini sebelumnya? Pernah dengar sih Bu, tapi saya nggak terlalu paham secara detail pekerjaannya itu seperti apa gitu. Baik, mari kita lihat satu persatu. Misalnya di insinyur robotika ya, mereka ini tugasnya yaitu merancang, terus mengembangkan, dan memelihara robot. Kamu tuh suka ya merangkai, terus membongkar pasang perangkat lunak, bongkar pasang barang-barang elektronik itu. Terus kira-kira nih tertarik nggak di dalam pekerjaan seperti itu? Sepertinya saya sih Bu, kan sama seperti yang hobi saya lakukan akhir-akhir ini. Nah, betul. Kemudian ibu juga ada yang tadi insinyur elektronika. Mereka ini fokus pada sirkuit elektronik, perangkat komunikasi, dan sistem listrik. Kalau insinyur komputer itu mereka tuh lebih ke perangkat keras gitu, dari perangkat lunak seperti komputer. Nah, kira-kira ada bedanya nggak di jadi nggak dari cukup pahamnya ya tentang profesi tersebut. Nah, menurut Mbak Nauri yang paling menarik perhatian Mbak Nauri ini apa? Mungkin insinyur robotika atau insinyur elektronika. Bagus. Sekarang mari kita lebih lihat dalam lagi apa saja kira-kira persyaratan terus pendidikan untuk menjadi insinyur robotika dan elektronika. Kira-kira jurusan apa yang akan kamu ambil dalam perkuliahan nanti? Mungkin jurusan teknik elektro atau mekatronika gitu Bu. Tepat sekali. Untuk masuk ke jurusan-jurusan tersebut, mata pelajaran apa yang kira-kira paling penting untuk kamu kuliah yang kamu kuasai saat ini? Mungkin matematika, fisika, dan mungkin juga komputer Bu. Nah, itu kan sudah kamu kuasai kan ya. Nah, jadi itu adalah kekuatanmu. Selain pendidikan, menurut kamu kemampuan apa yang harus dibutuhkan oleh seorang insinyur? Contoh mereka kan bekerja dalam tim ya, bekerja sama dalam timnya. Jadi kemampuan komunikasi dan bekerja sama dalam tim itu penting nggak? Penting Bu, soalnya mereka harus bisa menjelaskan ide atau hasil kerjanya ke orang lain. Mungkin Tepat sekali. Itu adalah poin penting. Dengan Ibu Bujia ada video singkat tentang pekerjaan seorang insinyur robotika dan elektronika. Kita bisa menonton bersama agar kamu punya penilaian lebih jelas gitu. baik Bu. Sudah selesai Bu. Iya. Jadi menurut kamu bagaimana? Jujur lagi menurut saya itu udah lebih jelas Bu. Saya jadi makin tertarik sama jurusan insinyur robotika. Sekali, jadi kamu sudah menemukan beberapa pilihan yang cocok dengan diri kamu. Untuk selanjutnya kita akan menyusun rencana yang nyata untuk mencapai cita-cita kamu menjadi seorang insinyur robotika. Siap untuk langkah selanjutnya? Siap Bu. Kita kan sudah banyak mengidentifikasi tentang dirimu dan juga pilihan profesi yang cocok, terutama di insinyur robotika ya. Nah, sekarang saatnya kita menyusun rencana yang konkret untuk mencapai tujuan kamu itu. Apa saja kira-kira yang perlu kamu lakukan sekarang? Mungkin belajar lebih giat di pelajaran fisika dan matematika Bu. Terus saya
dan terukur. Nah, apa kira-kira kamu akan mulai mencari info tentang video belajar itu? Saya akan coba nanti Bu, saya akan coba cari di internet juga Bu. Minggu depan Bu, setelah ujian tengah semester. Oke, jadi target kita minggu depan ya. Iya Bu. Untuk mencari informasi universitasnya, apa yang akan kamu lakukan? Terus apakah kamu akan mencari di internet, terus atau bertanya ke kakak kelas atau ikut pameran pendidikan? Saya mau coba cari dulu di internet Bu, website universitas-universitas yang ada di Indonesia yang mempunyai jurusan robotika ataupun mekatronika. Bagus, setelah nanti 1 minggu kamu bisa menemui ibu lagi. Kalau sudah menemukan beberapa universitas ya, terus kita bisa mendiskusikan lebih dalam lagi tentang mana yang sesuai dengan kamu. Selain itu ada lagi untuk mendukung yang akan kamu lakukan untuk mendukung minat di robotika. Saya mau coba ikut lomba robotik tingkat SMA dulu Bu, biar nambah pengalaman juga. Nah, itu ide yang bagus ya, sangat cemerlang sekali idenya Mbak Nori. Ikut lomba akan memberi kamu itu pengalaman yang baru, terus dapat relasi juga. Nah, kapan kamu merencanakan mencari informasi itu? Saya akan cari di internet ataupun bertanya kepada guru pembimbing klub robotik dalam waktu dekat ini Bu. Baik, jadi kita sudah punya beberapa tujuan ya yang jelas. Yang pertama itu kamu mendaftar bimbingan belajar Semstek minggu depan. Terus lalu mencari informasi universitas yang mempunyai jurusan robotika atau metronika ya. Nah, terus yang selanjutnya mencari informasi dan ikut lomba tentang robotika tingkat SMA. Apakah ada hal lain atau tantangan lain yang mungkin kamu hadapi untuk mencapai tujuan-tujuan kamu itu? Paling soal biaya Bu, saya harus ngomong terlebih dahulu kepada orang tua saya tentang biaya juga lumayan. Itu paling penting ya. Nah, bagaimana ya rencana kamu untuk ngomong ke orang tua? Saya akan coba bicara kepada orang tua saya dengan pelan-pelan dan baik-baik Bu. Kalau nanti ada kesulitan, mungkin saya akan bertanya kepada Bu Tia. Baik, Bu Sia bisa bantu untuk menjelaskan pentingnya investasi ini untuk masa depan kamu. Iya Bu. Mungkin proses konseling sampai di sini, waktunya juga sudah habis. Sebelum Ibu mengakhiri konseling ini, apa yang Mbak Nori rasakan sekarang? Yang saya rasakan setelah bercerita dengan Ibu Tia pada hari ini, yaitu saya merasa lebih plong, lebih lega karena saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan. Terus saya juga sudah ada arah untuk kedepannya apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah kalau Mbak Nori sudah lega ya. Iya Bu. Ibu juga berterima kasih banyak Mbak Nori sudah mau datang ke ruang konseling ini dan menceritakan apa yang Mbak Nori rasakan. Oke, mungkin